Kalau memang penyembuhannya tidak sempurna, kerusakan yang disebabkan oleh virus tersebut setelah virusnya pergi, kerusakan-kerusakan misalnya amandelnya jadi bolong-bolong gitu Heeh, karena digerogotin sama virus. heeh. Nah, itu menjadi rumah bagi bakteri gitu. Jadi Oh. bakteri ini biasanya ngikut kalau penyembuhan karena virusnya tidak sempurna. Masih bersama saya Haria, Dr. Vita dan juga Dr. Melani di perbincangan bersama My Pada Hospital di edisi kali ini. Dan untuk Anda yang baru aja bergabung, selamat sore sahabat Sonora. Topik yang dibahas adalah amandel dan radang tenggorokan pada anak. Dan mungkin Anda sahabat Sonora juga bertanya-tanya gitu kan, kok bisa sih amandel terinfeksi? Dia kan di dalam gitu ya. Biasanya kalau orang gitu, organ paling dalam itu tuh kayak apa namanya, kayaknya safe-safe aja gitu loh. Kalau mungkin bagian organ dalam tubuh karena pola makan. Nah, kira-kira amandel kok bisa terinfeksi itu kenapa sih Dokter Vita? Iya, kita mungkin kembali lagi tadi yang sudah sempat dibahas ya. Mm-mm. Jadi umumnya orang-orang yang mudah menderita radang tenggorokan adalah mereka yang memang sudah basicnya punya alergi. Hmm. Jadi daya tahan badannya juga lebih rendah dibandingkan orang normal lainnya. Oke. Nah, kalau alergi ini kan hidungnya sering mampet, hidung Mm-mm. sering mampet tentunya napasnya mulutnya terbuka. Nah, Mm-mm. disitulah kuman-kuman dan virus dengan mudahnya masuk. Lalu amandel ini berlaku sebagai gerbang pertahanan. Dia akan menahan kuman dan bakteri tersebut serta virus masuk ke dalam mulut. Jadi kuman dan bakteri virus itu akan menempel pada amandel. Maka dimulailah di situ radang Oh. tenggorokan. Karena gunanya amandel memang sebagai lini pertahanan yang utama, yang pertama, terutama pada anak-anak yang masih berusia di bawah 5 tahun. Yang paling gampang di usia 5 tahun dan di bawahnya itu tadi ya. Ya, paling gampang. Ada faktor resikonya nggak sih dokter ini sampai terjadi mengalami tonsilitis ini? Nah, sebetulnya tonsilitis ini untuk mengenalinya ya, apakah dia virus ataukah bakteri itu susah-susah gampang. Hmm. Sebetulnya kalau memang karena virus diharapkan bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi tentunya virus itu kan hobi banget nih, bikin kerusakan. Uh-uh. Kalau memang penyembuhannya tidak sempurna, kerusakan yang disebabkan oleh virus tersebut setelah virusnya pergi, kerusakan-kerusakan misalnya amandelnya jadi bolong-bolong gitu Uh-uh. karena digerogotin sama virus. Uh-uh. Nah, itu menjadi rumah bagi bakteri gitu. Jadi Oh. bakteri ini biasanya ngikut kalau penyembuhan karena virusnya tidak sempurna. Hmm, virus itu memang pure dari karena udara yang kita hirup atau ada pengaruh dari pola makan atau mungkin dari tangan yang nggak bersih langsung masuk ke mulut atau dari mana sumbernya ini? Apa aktivitas yang biasanya secara nggak sadar dilakukan terutama oleh anak-anak gitu ya, tapi ternyata bisa menimbulkan virus sampai sejauh itu? Iya, sebetulnya sih bisa dari mana aja ya. Seperti contohnya kan sekarang lagi pandemi COVID kan virus bisa dari mana aja. Hmm. Bisa dari udara, tangan yang kotor, makanan yang kurang bersih. Tetapi kalau anak-anak itu memang sih mereka karena masih rentan, daya tahan badannya kurang baik, mudah sekali tertular dari airborne, apapun yang ada di udara. Selain itu kan anak-anak juga kalau misalnya nih pengasuhnya atau orang tuanya meleng dikit, mereka juga udah megang apa yang kurang bersih, terus Heeh. memasukkan tangan-tangannya, mainannya, atau apapun yang dilihat ke dalam mulut. Nah, itu juga bisa menaikkan angka penularan. Oh, oke 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 oke. Jadi ternyata nggak pure hanya murni dari si anak-anak aja, tapi orang-orang di sekitarnya pun ternyata juga bisa berdampak ya pada si anak-anak tersebut. Iya, Berarti betul. Anak-anak itu kan selalu menjadi korban kalau ada orang dewasa yang sakit di sekitarnya, mereka jadi mudah tertular. Terus kalau tonsilitis ini juga tadi mungkin sudah saya sebutkan kalau infeksinya virus mhm mhm. kemungkinan bisa sembuh sendiri. Virus itu bisa virus apa aja ya, mungkin yang ngetop kan virus influenza itu Mhm kan bisa mhm. sembuh sendiri. Mhm mhm. Terus kalau misalnya bakteri ini lebih membahayakan karena kalau bakteri nggak bisa sembuh sendiri, dia Oh, akan memerlukan antibiotik. heeh heeh. Cuman
advice juga nih buat mama papa dan yang lainnya juga jangan buru-buru memberikan antibiotik ke anaknya. Karena mayoritas dari radang tenggorokan itu 70-80% virus, di mana kalau virus tidak membutuhkan antibiotik. Nah, itu bisa membedakannya bagaimana itu? Ini si anak terkenanya karena virus atau juga bakteri? Takutnya nanti, ya kan biasalah kita yang apa namanya awam-awam gini cuma mendiagnosa, ini kayaknya aman yang biasa, udah kasih antibiotik deh. Ya punya mendiagnosa seperti biasa karena takut ke dokter gitu loh. Nah, itu bisa gak sih dibedain secara awam? Kalau masih awal-awal sakitnya memang agak susah, jadi kita harus melihat lagi-lagi harus membuka mulut dengan besar, dengan sempurna supaya amandelnya bisa terlihat. Kalau warnanya nggak gitu merah, terus anaknya nggak gitu rewel, jadi masih dalam 3 hari pertama itu kita masih menganggap sebagai virus yang mudah-mudahan masih bisa sembuh. Kalau anaknya sudah lebih dari 3 kali jam, sedang warnanya udah merah nih, merah banget kayak gini. Seperti baju saya pakai baju warna merah dan ada bintik-bintik putih. Nah, itu mungkin sudah terjangkit kuman. Jadi harus ditambahkan antibiotik. Tapi memang lebih amannya ke dokter aja ya, Dok, ya, daripada ngira-ngira diri sendiri. Iya, karena banyak ya kalau misalnya nih radang tenggorokan tidak diobati, jangan dianggap radang tenggorokan itu sepele loh. Masih banyak penyakit yang dapat mengikuti radang tenggorokan. Gitu. Jadi mungkin aja kita kemarin-kemarinnya radang tenggorokan yang bakteri, tetapi tidak terdiagnosis dengan baik. Nah, penyakitnya bisa melanjut, radang tenggorokannya sembuh, tapi kumannya udah terlanjur jalan-jalan di dalam badan kita. Nah, itu bisa ke ginjal, bisa ke jantung. Contohnya udah banyak yang seperti itu. Nah, jadi minta tolong juga nih kalau radang tenggorokan lebih baik, lebih aware ya, diperiksakan aja deh. Jangan disamain kalau kayak orang tua ngerasa radang ya, dikasih yang anget-anget sembuh. Iya, jahe sama madu ya. Iya. Nah, Dokter Vita, supaya supaya para orang tua pun juga makin aware gitu ya, sebelum sampai semakin jauh mengabaikan, selain membuka mulut lebar-lebar sampai kelihatan amandelnya tadi, gejala apa sih yang biasanya normalnya dirasakan sama anak-anak ketika amandelnya itu tadi terinfeksi alias tadi terkena tonsilitis? Ada gejala yang spesifik, dokter? Gejalanya sih nggak bisa dibilang spesifik ya, karena sangat umum sekali. Biasanya demam, nyeri tenggorokan, terus suaranya jadi serak, kadang disertai batuk dan pilek. Tetapi apabila itu infeksinya bakteri, biasanya anak itu mau minum aja tuh udah kesakitan tuh. Karena kan ngebayang ya, sudah amandelnya besar, ada bolong-bolong di permukaannya, terus ada putih-putih kayak sariawan gitu. Wah, kalau pernah ngeliat aja kayaknya udah perih banget ya, apalagi yang merasakan gitu. Jadi yang perlu kita awasi itu adalah kalau misalnya anak mulai demam, di situ kita boleh curiga apakah udah ada radang tenggorokan. Dan anak itu kalau memang sudah bisa gargle tuh apa ya? Berkumur yang airnya ditahan di leher tuh. Nah, kalau sudah mulai bisa gargle, kan tadi seperti yang sudah kita bahas, 70-80% infeksi radang tenggorokan disebabkan oleh virus. Nah, supaya virusnya pergi cepat-cepat sebelum dia membuat kerusakan lebih lanjut, anaknya diajak itu buat gargle. Paling nggak sekali sehari deh kalau mau tidur, supaya virusnya pergi. Nah, gargelnya yang paling gampang apa? Kan biasa orang tua takut nih, aduh dok, itu kalau misalkan gargel pakai antiseptik kan takut ketelan. Iya. Nah, ini saya mau menanamkan ajaran orang tua pada zaman dahulu juga. Jadi lebih baik gargelnya itu pakai air hangat, kira-kira ya 1/4 gelas gitu, terus dikasih garam sejumput. Nah, itu sudah bisa mematikan virus-virus yang ada di dalam tenggorokan kita. Dan kalau air garam kan ketelan aman dong. Iya, anak-anak masih aman lah ya. Iya. Oke. Kalau memang anaknya alergi dingin, nah tentunya akan mudah terjangkit infeksi radang tenggorokan. Begitu juga kalau
terlalu banyak makan lemak. Nah, makan lemak itu kan suka bikin, maksudnya lemaknya itu tidak bisa bersih langsung tertelan ya, jadi suka bikin anaknya batuk-batuk juga, dan itu juga salah satu penyebab bisa menyebabkan radang tenggorokan.